Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Gimana kabarnya Muzaffar? Nah, Muzaffar afan ya. Kita belum bisa tasmi ini. Astagfirullah. Ana tuh pengen sebenarnya tasmi itu. Cuma gimana ya? Anak-anak kadang tuh suka rewel. Terus HP anak kadang dipinjem anak-anak, dipakai gitu kan. Akhirnya ya nggak bisa-bisa. Terus sore kadang perlu keluar nyari makan, ya persiapan buat malam. Seperti itu. Jadi kadang nggak sempat. Kadang habis maghrib taklim, taklim di masjid, ya habis maghrib. Habis isya ngajar antum semua, ngajar antum semua. Ya, dari paket B, paket C, gitu kan. Nah, jadi Qadarullah ini belum sempat nih. Hari Ahad itu libur. Ahad itu libur. Ya semoga hari Ahad nanti bareng sama Hanif ya. Hanif kan kalau nggak salah hari Ahad nanti. Semoga hari Ahad. Atau anak itu sebenarnya sedang nyari guru tahfidz. Biar orang tuh tak khusus. Itu orang tuh khusus di tahfidz gitu loh. Ya biar anak tuh nggak, apa istilahnya, banyak udah mikirin mapel diniyah, ini mikirin administrasi, terus megang tahfidz juga gitu kan. Nah, pengennya anak tuh nanti yang tahfidz ada sendiri. Khusus tahfidz gitu loh. Akhwat kan sama saudara Rahma, ya. Terus kemudian kalau yang ikhwan ini anak harus ada orang sendiri gitu kan. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Malam hari ini materinya apa? Baik, Umamah sehat Umamah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Senang saya kalau pada sehat. Hanif sehat Hanif? Alhamdulillah sehat Hanif. Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Apa materinya malam hari ini? Saya itu kadang nggak hafal loh jadwal sendiri. Kalau saya yang buat. Tidak, Hah? Apa? akidah. Oh, akidah. Astagfirullah. Anak kira hadis. Akidah ya. Baik, tunggu sebentar. Saya buka modulnya dulu. Terakhir catatan antum saya mana Muzaffar? Hmm, Ayo. Apa terakhir catatan yang ada di antum tuh apa? sampai apa yang soal itu, yang latihan. Hah? Soal latihan. Itu kan Ya, latihan, bukan latihannya, catatannya, wah, catatannya. Heeh. sampai apa nih ya? Kesimpulan 3 hal yang wajib kita pelajari dan kita amalkan. Oh, di situ. Ya, Kesimpulan 3 hal yang wajib dipelajari dan ya amalkan. diamalkan. Baik. Mana sih modulnya ya Allah? Kesimpulan dari 3 hal yang wajib kita amalkan. Loh, kesimpulan syirik-syirik itu belum masuk. Hah? Syirik kecil, syirik besar itu belum masuk. Yang apa yang ada 5 itu
Apa kalau ada 5 itu? Yang Allah Ada. tetapkan iman di dalam hati mereka. Allah menguatkan mereka dengan pertolongan. Dengan Oh, apa itu judulnya? judulnya nggak ada judul. Allah ya Rabbi, kok sendiri bingung nih. Kemarin terakhir sama siapa sih akidah itu? Sama saya, sama Satoki. Hah? Nggak ingat nih. Gak ingat. Baik, 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 baik. Kita kembali kalau gitu ya. 6. Kok seperti nggak runtut ya? Kalau Mama gimana Mama? Terakhir cartanya saya mana Mama? Apa poin Sampai ke bahasan terakhir? Pengertian ilmu, misalnya ilmu adalah pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang nabinya, dan pengetahuan tentang agama Islam. Sudah? Sudah ya? yang dalil surat Al-Mujadilah ayat 22 Ustaz. Terakhir itu. Apa? Ulangi, ulangi. Dalil surat Al-Mujadilah ayat 22. Al-Mujadilah ayat 22. 22. Judulnya apa? Judul bahasannya apa itu? Nah, ini kayaknya karena kita sering libur juga ini kayaknya ya. Ada 4 hal yang terkandung di dalam surat Al-Asr. Sudah ditulis belum? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Sudah ditulis? Udah Ustaz. Sudah, berarti kita lewat. Oke. Terus, di sini kita misal Al-Mujadalah ayat 22. Hah. Waradu'an. Oh. Oh iya, tayyib, tayyib. Ketemu, ketemu. Sudah, Alhamdulillah. Li'annahu bil asasi lam ya'ti bil asas wa huwa tauhid. Nah, a'zamu amrun huwa tauhid fa tauhid huwa al asas. Faman fa'ala jami' al awamir wa baligha fiha wa lam yuwahhid Allah subhanahu wa ta'ala la ma fa'ala. Limada li'annahu akhallal bil asas. Lam ya'ti bil asas. Wa huwa at-tauhid. Qala wa huwa ifradullah bil ibadah. Ay tauhid an nanfarida Allah Azza wa Jalla bil ibadah. An naj'ala kulla ibadatin lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan ditulis. Selanjutnya pembahasannya adalah tentang tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Koma, maksudnya, nah, koma, maksudnya agar menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Untuk menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Nah,
Halo, sudah dicatat? Musafar, sudah Nah, dicatat? Nah, ulangi, apa itu tauhid? tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah. Maksudnya Nah, agar menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. nah, sahih. Nah, di sini dikatakan li'annahu lam yuf. Nah, ثم قال وأعظم ما نهى عنه الشرك وهي دعوة غير معه. يعني الشرك أن يدعو العبد مع الله غير الله سبحانه وتعالى فأعظم نهي هو الشرك. Nah, kemudian catat lagi dan apa? Kemudian catat lagi wa'adzamu ma nahaa anhu syirik wa hiya da'watun ghairuhu ma'hu. Hal atau kezaliman yang paling besar adalah syirik. Kezaliman yang paling besar adalah syirik. Kemudian di bawahnya ditulis syirik adalah ketika seorang hamba ketika seorang hamba ketika seorang hamba berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Kemudian tulis lagi di bawahnya dalil dilarangnya syirik adalah surat An-Nisa ayat 36. Dalil dilarangnya syirik adalah surat An-Nisa ayat 36. Ayat 36. Sini dikatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Maka sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wahadullah wa afraduhu bil ibadah. Maksudnya adalah kita mengesahkan Allah di dalam ibadah wala tusyriku bihi syai'a dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan apapun. Kata syai'an di sini ditulis dengan nakirah, ada tanwinnya. Maksudnya adalah umum. Jadi apapun itu tidak boleh kita sembah ya. Kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya yang perlu antum catat bahwasanya syirik itu ada dua. Ya, silakan ditulis. Syirik itu ada dua. Yang pertama syirik besar, yang kedua syirik kecil. Ya, syirik itu ada dua. Yang pertama syirik besar, syirik kecil, yang kedua syirik besar. Syirik kecil, syirik besar. Nah, kemudian definisinya syirik besar adalah fahuwa syirkun yukhriju minal millah mata irtakabahul insan kharaja minad din. Nah, syirik besar adalah syirik yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Syirik besar adalah syirik yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Nah. Loh, Hanif keluar Hanif. Mama, suara saya jelas, Mama. Jelas Ustaz. Nah, sementara syirik kecil adalah syirik yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, syirik yang tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam itu namanya syirik kecil. Ya. Meskipun namanya syirik kecil, tapi dia termasuk dosa besar. Ya, bukan berarti syirik kecil untuk dosanya kecil, bukan. Syirik kecil itu dosanya tetap dosa besar. Ya, maka ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Ya, ini tidak bisa diremehkan begitu saja. Ya, termasuk dosa besar. Ya, bahkan orang yang melakukan syirik kecil
itu juga termasuk kepada ciri-ciri apa namanya? Afan, bisa menyalurkan dirinya ke syirik besar. Ya. Ini juga termasuk alamatun nifak, nifak di dalam akidah. Ya, nifak di dalam akidah. Jadi sebaiknya ya bagi seorang muslim untuk terus menjaga tauhidnya, jangan sampai menyekutukan Allah. Nah, di sini contohnya ya. Atau di sini ada definisi kedua dari syirik besar dan syirik kecil. Ya, antum boleh tulis ya, definisi kedua dari syirik besar adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu juga boleh. Ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Itu juga termasuk ke dalam definisi syirik besar. Kemudian definisi syirik kecil yang kedua adalah, Muzaffar, tercatat atau enggak? Atau saya kecepatan? Muzaffar, saya kecepatan enggak, Muzaffar? Udah, Tar. Ya. Kecatat semua sama antum? Catat. Alhamdulillah. Dan definisi kedua dari syirik kecil adalah setiap ucapan atau tindakan, ya, setiap ucapan atau tindakan setiap ucapan atau tindakan yang Allah menetapkannya sebagai syirik, yang Allah menetapkannya sebagai syirik, yang Allah menetapkannya sebagai syirik, akan tetapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Akan tetapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Tapi tidak sampai ke derajat syirik besar. Nah, sudah Udah, Tar. di bawahnya lagi, antum tulis, dan menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian ulama, dan menurut sebagian ulama, syirik kecil adalah apa saja, dan menurut sebagian ulama, syirik kecil adalah apa saja yang bisa menghubungkan ke syirik besar. Dan menurut sebagian ulama, syirik kecil adalah apa saja yang bisa menghubungkan ke syirik besar. Ya. Apa saja yang bisa menghubungkan ke syirik besar. Nah, sudah, Umamah? Sudah Ustaz. Nah, contoh dari syirik besar. Nah, saya nanya dulu deh sebelum saya membaca yang dari sini. Contoh dari syirik besar menurut Umamah bagaimana? Umamah, halo. Contohnya gimana Umamah? Contoh syirik besar. Pergi ke dukun. Pergi ke dukun. Ngapain ke dukun? Ngasih makan? Bertanya Pergi ke satu dukun. tentang ya, Tentang 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 hal gaib. Kalau menurut Muzaffar, contohnya apa? Contoh syirik. Selain yang disebutkan Umamah. Bisa nggak kasih contoh Muzaffar? Muzaffar, Berdoa kepada berhala. berdoa kepada berhala. Mumtaz. Nah, baik. Kita masuk ke contoh dulu. Ya, itu semua betul kok. Semua betul ya.
Itu syirik besar semua tapi yang disebutkannya. Contoh dari syirik besar. Ya, contoh syirik besar yang pertama seperti bernazar. Ya, satu, bernazar kepada selain Allah. Bernazar kepada selain Allah. Itu yang pertama. Contoh dari syirik besar. Bernazar kepada selain Allah. Ya. Nazar itu ibadah. Ya. Nazar itu ibadah. Jadi tidak boleh kita nazar, ya, berazam, ya, kemudian kita melakukannya untuk selain Allah, gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya misal uh, saya bernazar, jangan saya lah. Misal ada orang ya, misal ada orang bernazar, kalau misal dia lulus, ya, lulus kerja atau misal lulus kuliah atau lulus sekolah, dia bernazar untuk dewa apa misalnya, dia akan uh, puasa 40 hari untuk dewa itu, bukan untuk Allah. Ya. Puasa 40 hari misalnya. Wah, ini nazar yang aneh-aneh, gitu ya. Ini tidak boleh. Ya. Dan nazar itu dalam syariat Islam dibolehkan, apa namanya, nazar itu tidak boleh melanggar syariat. Ya. Saya bernazar misalnya, ada orang jangan saya lah. Kalau misalnya ada orang bernazar, kalau saya lulus misalnya, ada orang ini misalnya, misal ada orang bilang kalau saya lulus, saya bernazar akan berhenti sholat 70 hari misalnya. Ini tidak boleh nazar seperti ini. Nazar itu tidak boleh mukhalifus syar'iyah. Ya, mukhalifus syar'iyah. Tidak boleh mukhalif untuk syariat. Tidak boleh. Tidak boleh menyelisihi syariat. Nah, yang kedua adalah menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Ya, misal ini demi keamanan umat, ya, atau keamanan desa. Ada yang bilang itu, kemudian apa namanya, kita harus menyembelih kerbau, kemudian kepalanya kita tanam di gunung, atau kepalanya kita tanam di mana? Di lautan misalnya, agar apa? Penjaga lautan itu tidak marah pada kita. Ini namanya menyembelih untuk selain Allah. Ini tidak boleh. Kemudian berharap, ya, melakukan pengharapan kepada selain Allah. Itu yang ketiga. Melakukan pengharapan kepada selain Allah, ya. Berharap agar apa namanya, rezekinya dimudahkan oleh dewa, ya, berharap, ya, berharap. Nah, ini tidak boleh. Berharap itu hanya kepada Allah. Kemudian takut, ya, takut di sini takutnya adalah ini ya, takut dalam kurung penghambaan, takut dalam kurung penghambaan kepada selain Allah. Takut dalam kurung penghambaan, ya, kurung tutup, terus kepada selain Allah. Ini termasuk ke dalam syirik. Ya, tapi takut ini bukan takut yang tobi'i, bukan takut yang bawaan. Kalau takut bawaan ini tidak masuk. Ya. Misal Umamah takut sama macan misalnya. Ini takut yang bukan takut kesyirikan, ini takut bawaan, tobi'i. Memang Allah anugerahkan rasa takut tersebut. Ya. Tapi yang takut itu maksudnya kayak apa namanya? Ini kalau misal kita nggak ngasih sajen, ya, takut saya nanti pohonnya ini ngamuk. Takutnya ini bukan takut yang istilahnya dia di dalam normalnya manusia seperti itu, tidak, bukan ya. Tapi kalau normal kayak takut penyakit, ya, takut hewan buas itu nggak apa-apa. Ya, tapi kalau takutnya ini bukan takut yang suatu normalan, ya. Takut apa istilahnya, takut terkena musibah kalau nggak ngasih sajen, takut nanti lautnya jadi kenapa-napa misalnya, orang jadi susah. Intinya takutnya itu bukan takut ini, bukan takut alami, maka itu tidak. Kemudian
rasa cinta ya yang berlebihan kepada selain Allah. Rasa cinta yang berlebihan kepada selain Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah salat untuk selain Allah. Salat untuk selain Allah dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Kemudian contoh dari syirik kecil, ya ini bahasan terakhir saja malam hari ini. Contoh dari syirik kecil yaitu bersumpah dengan selain Allah. Bersumpah dengan selain Allah. Itu namanya syirik kecil. Ya, contoh dari syirik kecil bersumpah dengan selain Allah. Demi apa misalnya? Harusnya kan kalau bersumpah demi Allah. Bersumpah itu demi Allah. Al-halaf ya. Bersumpah itu kan demi Allah. Ini ada yang bersumpah misalnya demi dewa. Demi dewa ya kan. Atau demi apa? Demi apapun itu intinya selain Allah. Maka ini tidak boleh. Bersumpah itu harus dengan Allah. Ya. Demi Allah harus seperti itu. Atau misal demi Tuhannya Muhammad. Nah itu juga sama. Karena Tuhannya Muhammad itu adalah Allah. Atau demi Tuhannya seluruh umat manusia. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau demi dewa, ini beda lagi ya. Beda lagi. Tapi kalau demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya demi Ar-Rahman atau demi Ar-Rahim, nah, itu masih nama Allah. Ya, tapi kalau sudah beda maka tidak boleh. Kemudian ditambahkan di sini tidak dicantumkan dari kitab. Yang kedua adalah riya. Riya, ya riya itu termasuk ke dalam syirik kecil. Ya. Contoh yang kedua dari syirik kecil adalah riya. Ya. Umamah, riya itu apa Umamah? Tahu nggak Umamah? Riya itu apa? Ibadah yang ingin dilihat orang. Riya itu memperlihatkan atau beramal dengan tujuan untuk mendapatkan ridho manusia. Memperlihatkan amalan untuk mendapatkan ridho manusia. Itu namanya riya. Ya, jadi sholatnya itu bukan karena Allah, Qurannya itu bukan karena Allah, yaitu namanya riya, begitu ya. Baik, malam hari ini insya Allah cukup sampai di sini. Saya kasih tanda deh, biar nggak lupa kita. Mana? Sini ya. Besok berarti kita masuk di Asyirkul Akbar. Asyirkul Akbar. Saya kasih coretan kuning. Ya. Terakhir kita sudah sampai di contoh-contoh, ya, di contoh-contoh dari syirik kecil dan syirik besar. Nah, kita masuk bagaimana kondisinya untuk pelaku syirik besar dan bagaimana kondisinya untuk pelaku syirik kecil. Nah, seperti itu. Ya, jadi agar materinya itu runtut. Kemarin sepertinya kita baru sampai di Muqaddimah. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan? Nggak ada, Zon. Ada. Umamah, ada pertanyaan Umamah? Nggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.